Bapak-bapak, ibu, hadirin wal hadirat sedang salat Id yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dan melaksanakan salat Id dan juga insyaallah nanti mendengarkan khutbah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan beberapa bagian dari khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh Khalifah kita yang tercinta, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz pada tanggal 22 Agustus tahun 2018 yang lalu. Ayat yang telah ditilawatkan di awal tadi adalah kutipan atau petikan dari surah Al-Hajj ayat 38 yang artinya daging dan darah hewan kurban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menunjukkannya untukmu supaya kamu mengagungkan Allah, karena Dia telah memberi kamu petunjuk. Dan berilah kabar suka kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya, Rasul bersabda, hari ini adalah Idul Adha, yaitu Id yang dikatakan juga sebagai Id pengorbanan. Pada hari ini umat Islam di dunia mengorbankan begitu banyak hewan kurban. Pada kesempatan haji, hewan disembelih dalam jumlah yang begitu banyak, sehingga pemerintah Arab Saudi harus mengontrak perusahaan-perusahaan. Kendati demikian, mereka masih kesulitan untuk menanganinya, meskipun mereka juga mengirimkan daging kurban ini ke negara-negara miskin. Pengorbanan ini adalah sebagai bentuk ungkapan lahiriah pengorbanan dari wujud yang rendah kepada wujud yang luhur, dan untuk memberikan kesadaran bahwa manusia dapat mengorbankan sesuatu yang rendah untuk dirinya. Jadi, ketika manusia bisa mengorbankan seekor hewan untuk dirinya, maka manusia juga hendaknya merenungkan bahwa ia hendaknya mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang luhur dan tujuan yang luhur. Manusia hendaknya mengikrarkan bahwa ia pun siap mengorbankan dirinya demi sesuatu yang luhur. Dan bagi seorang mukmin atau orang yang beriman, sesuatu yang luhur yang setiap saat dia harus selalu siap sedia berkorban untuknya, tiada lain adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia harus mempersembahkan segala pengorbanan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Ia harus memenuhi janjinya untuk mengutamakan agama di atas dunia. Ia harus siap dan dengan senang hati memenuhi janjinya, mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, dan mengorbankan waktunya. Inilah takwa,
Dan inilah tujuan yang untuk menyegarkan kembali kesadaran akan hal ini setiap tahunnya dirayakan Idul Adha, supaya kita tidak lupa dengan tujuan dari pengorbanan ini. Selanjutnya Rasul bersabda, di dalam Idul Adha, pengorbanan dan kegembiraan Id tidak hanya dikarenakan kita makan daging dan merayakan Id bersama dengan sanak keluarga saja, melainkan dikarenakan dengan berjalan di atas ketakwaan, kita siap untuk melakukan segala pengorbanan demi ridho Allah Ta'ala dan untuk mengamalkan perintah-perintahnya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan secara gamblang bahwa hikmah dari berkurban bukanlah daging atau darahnya yang sampai kepada Allah Ta'ala, melainkan hikmah yang sesungguhnya adalah seiring dengan kita senantiasa siap melakukan segala pengorbanan. Pengorbanan ini pun membawa kita semakin maju di dalam ketakwaan dan meningkat di dalam segala pengorbanan. Dan ketika kita meningkat di dalam ketakwaan, maka yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah hambanya seiring dengan mengorbankan dirinya juga menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak makhluknya. Di masa ini kita perlu lebih memahami dari sebelumnya bahwa kita hendaknya mengorbankan diri kita dan menunaikan kedua jenis hak-hak tadi, yaitu hak atau kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada makhluk Allah Ta'ala. Selanjutnya Rasul bersabda, ketika kita melihat kondisi dunia, sangat disayangkan bahwa kondisi jauhnya dari ketakwaan ini paling banyak terlihat justru di kalangan umat Islam sendiri. Mereka berlomba-lomba menuntut pengorbanan dari orang lain, namun tidak meninjau dan merenungkan kondisi diri mereka sendiri. Sebagian mereka melakukan kezaliman dan kebiadaban yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa waktu yang lalu terjadi pembunuhan terhadap anak-anak di sekolah. Bom dijatuhkan di atas di sekolah dan menewaskan puluhan anak. Tanpa rasa belas kasihan, Muslim menumpahkan darah Muslim yang lainnya. Ini semua disebabkan kurangnya ketakwaan. Mereka melaksanakan haji. Mereka juga mengumumkan pengamalan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan mengirimkan labbaik Allahumma labbaik. Mereka juga mengorbankan hewan-hewan. Demikian juga selain pelaksanaan ibadah haji, sebagaimana yang telah saya sampaikan, di belahan dunia lainnya juga mereka melakukan pengorbanan sesuai dengan kemampuan. Namun mereka tidak merenungkan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ingatlah daging dan darah kurban-kurban itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala, melainkan ketakwaan hatimu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika pelaksanaan haji, pengorbanan-pengorbanan dan kegembiraan ini tidak menciptakan ketakwaan, maka itu bukan sesuatu yang berharga di dalam pandangan Allah Ta'ala. Anak-anak yang dibunuh secara zalim beberapa waktu yang lalu, dan sebagaimana telah saya sampaikan, orang yang mengikrarkan kalimat syahadat, kemudian membunuh orang lain yang dengan teguh mengikrarkan kalimat syahadat, apakah mereka yang seperti itu akan mendapatkan qurb atau kedekatan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, tidak. Hati yang kosong dari ketakwaan tidak akan bisa meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang memahami pengorbanan dan seiring dengan mengedepankan perintah Allah Ta'ala, mereka pun menunaikan hak-hak hamba. Mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menunaikan haknya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang meraih nikmat-nikmat yang besar. Selanjutnya Rasul menyampaikan, hari ini kita para Ahmadi beruntung karena kita telah mengimani Hadrat Masih Maud alaihissalam dan memisahkan diri kita dari dunia yang telah tenggelam di dalam kerusuhan, kezaliman dan kebiadaban ini. Kita tidak termasuk di dalam golongan mereka. Banyak negara-negara Muslim maupun non-Muslim yang terjerumus di dalam kerusuhan-kerusuhan tersebut. Dan penyebabnya adalah jelas bahwa mereka tidak siap untuk menerima putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan-keinginan duniawi begitu dominan pada diri mereka, dan mereka merupakan tujuan penciptaan mereka serta jauh dari ketakwaan. Alhasil, di dalam situasi seperti ini,
tanggung jawab kita para Ahmadi sangatlah besar. Di satu sisi, kita hendaknya membawa diri kita melangkah pada ketakwaan, serta berdoa dan berusaha untuk membimbing anak dan keturunan kita tetap berada pada jalan-jalan ketakwaan. Di sisi yang lain, kita pun hendaknya berusaha menyelamatkan dunia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu bukanlah perkara yang biasa. Tugas ini menuntut pengorbanan dan usaha yang berkesinambungan. Dan sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan bimbingan kepada kita perlu mengedepankan bimbingan tersebut setiap saat. Kita perlu dengan teguh mengintrospeksi diri kita. Kita perlu mengedepankan apa yang dituntut oleh Hadrat Masih Maud dari diri kita di dalam hal ini dan menghidupkannya secara terus-menerus di dalam benak kita. Barulah kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Ta'ala. Dan barulah kita menjadi orang-orang yang berjalan di atas ketakwaan. Jika tidak, maka meskipun kita telah menyatakan mengimani Hadrat Masih Maud alaihissalam, kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merasa puas hanya dengan pengorbanan secara lahiriah saja. Mengenai bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menarik perhatian kita untuk meraih ketakwaan dan standar seperti apa yang harus kita raih, saya telah mengutip beberapa sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, kesucian hati adalah pengorbanan yang sejati. Daging dan darah bukanlah pengorbanan yang sejati. Beliau alaihissalam bersabda, orang-orang awam mengorbankan hewan-hewan, sedangkan orang-orang yang istimewa mengorbankan hati mereka. Namun Allah Ta'ala pun tidak menuntut pengorbanan ini. Jadi Allah Ta'ala tidak menuntut pengorbanan lahir, sehingga tampak bahwa pengorbanan hewan itu juga tetap ada kaitannya dengan manusia. Alhasil, pengorbanan yang hakiki adalah menyembelih hati kita. Apakah yang dimaksud menyembelih hati itu? Maksudnya adalah meninggalkan hawa nafsu kita untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, mematikan nafsu kita dan meraih standar keimanan yang tinggi. Hadrat Masih Maud alaihissalam di satu tempat bersabda, pahamilah dengan sesungguhnya, akar sejati setiap kesucian dan kebaikan adalah keimanan kepada Allah Ta'ala. Semakin lemah keimanan kita kepada Allah Ta'ala, maka semakin didapati kelemahan dan kemalasan di dalam amal-amal saleh kita. Akan tetapi, ketika keimanan itu kuat dan yakin terhadap Allah Ta'ala beserta semua sifatnya yang sempurna, maka sedemikian rupa terjadi perubahan yang menakjubkan di dalam amalan-amalan manusia. Beliau alaihissalam bersabda, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kuasa berbuat dosa. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan melakukan dosa. Ia tidak akan secara sengaja berbuat dosa. Karena keimanannya ini telah memotong kekuatan hawa nafsunya dan anggota-anggota tubuh yang berpotensi untuk melakukan dosa. Maksud memotong anggota-anggota tubuh ini bukanlah berarti ia secara amalan atau secara lahiriah memotong setiap anggota tubuh yang melaluinya terdapat kemungkinan untuk berbuat dosa. Tidak seperti itu, melainkan standar dari ketakwaannya dan standar dari keimanannya telah mencapai suatu derajat di mana ia berusaha untuk menjadikan seluruh amalannya mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan membunuh hawa nafsu, dan inilah yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dari diri kita. Beliau alaihissalam bersabda, jemaat kita memerlukan keimanan yang sempurna. Beliau alaihissalam bersabda, alhasil kewajiban pertama jemaat kita adalah mereka hendaknya meraih keimanan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia merenungkan kata-kata Hadrat Masih Maud alaihissalam ini, mereka akan gemetar. Apakah kami telah berusaha untuk meraih standar ketakwaan dan keimanan yang seperti itu? Di dunia pada masa sekarang ini, setan duduk pada setiap langkah manusia dengan segala macam daya tarik dan dorongan duniawi serta ketidaksenangannya, dan mencari kesempatan untuk menyerang orang-orang yang beriman, bahkan secara terus-menerus menyerang.
Di dalam kondisi demikian, hanya standar keimanan yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam yang bisa menyelamatkan manusia dari serangan-serangan setan tersebut. Mengorbankan barang-barang duniawi yang sementara, mengorbankan keinginan-keinginan duniawi yang sementara sambil tunduk di hadapannya dan memohon kepadanya. Hanya dengan semua itulah kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, pengorbanan pada hari ini hendaknya menarik perhatian kita kepada pengorbanan diri kita yang mengenainya Hazrat Masih Maud alaihissalam telah terangkan. Di dalam menjelaskan mengenai pengorbanan diri, marifat sempurna yang membawa kepada kuruh atau kedekatan Allah Ta'ala dan hakikat dari Islam, Hazrat Masih Maud alaihissalam pada suatu tempat bersabda, akar rasa takut, kecintaan, dan penghargaan adalah makrifat yang sempurna. Yakni rasa takut kepada Allah Ta'ala, kecintaan kepadanya, dan pengenalan yang benar terhadap Allah Ta'ala inilah yang disebut makrifat sempurna. Alhasil, siapa yang diberikan makrifat sempurna, ia pun diberikan rasa takut dan kecintaan yang sempurna. Yakni siapa yang mendapatkan makrifat yang sempurna mengenai Allah Ta'ala, ia akan meraih standar tinggi rasa takut dan kecintaan terhadap Allah Ta'ala. Atau bisa dikatakan bahwa standar ketakwaannya menjadi tinggi. Beliau alaihissalam bersabda, dan siapa yang diberikan rasa takut dan kecintaan yang sempurna, ia diberikan keselamatan dari segala dosa yang timbul dari kelancangan. Sebagian dosa dilakukan oleh manusia dikarenakan kekeliruan-kekeliruan biasa, ketidaktahuan, atau kondisi-kondisi tertentu. Namun, ketika manusia melakukan dosa dengan kelancangan dan tidak memperdulikannya, beliau alaihissalam bersabda bahwa ia yang telah mendapatkan kecintaan yang sempurna, ia akan meraih keselamatan dari segala dosa yang timbul dikarenakan kelancangan dan dilakukan secara sengaja. Beliau alaihissalam bersabda, alhasil, untuk keselamatan ini kita tidak membutuhkan darah seseorang, penyerban seseorang, dan penebusan dosa seseorang. Melainkan kita hanya memerlukan satu pengorbanan yang tiada lain adalah pengorbanan diri kita sendiri. Yang mengenai keperluan akan hal ini, fitrah kita terus merasakannya. Istilah lain dari pengorbanan ini adalah dinamakan Islam. Jadi, Islam adalah nama dari pengorbanan diri, keselamatan dari dosa-dosa, dan meningkat di dalam ketakwaan. Beliau alaihissalam bersabda, arti dari Islam adalah menyodorkan leher untuk disembelih. Maksudnya, dengan kerelaan sempurna meletakkan ruh kita di hadapan singgasana Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda, nama yang indah ini adalah ruh dari semua syariat dan nyawa dari semua perintah. Menyodorkan leher untuk disembelih dengan senang hati dan ketulusan, menuntut kecintaan yang sempurna dan keasyikan yang sempurna, dan menghendaki kecintaan dan marifat yang sempurna. Jadi, kata Islam mengisyaratkan bahwa untuk pengorbanan yang hakiki memerlukan makrifat yang sempurna dan kecintaan yang sempurna, tidak membutuhkan hal lain lagi. Ke arah inilah Allah Ta'ala telah mengisyaratkan di dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yani, daging kurban-kurbanmu tidak akan bisa sampai kepadaku, dan tidak juga darahnya. Melainkan hanya pengorbanan inilah yang sampai kepadaku, yaitu kalian takut kepadaku dan menempuh jalan ketakwaan kepadaku. Penjelasan lebih lanjutnya mengenai bagaimana memahami Islam dan bagaimana hendaknya standar dan ketakwaan, beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala telah memberikan contoh-contoh untuk perintah-perintah yang penting di dalam syariat Islam. Diperintahkan kepada manusia untuk berkorban di jalan Allah Ta'ala dengan segenap potensi-potensi yang dimilikinya dan segenap wujudnya. Alhasil, pengorbanan secara lahiriah telah ditetapkan sebagai contoh untuk kondisi ini. Namun tujuan sesungguhnya adalah pengorbanan sebagaimana yang difirmankan di dalam ayat yang tadi. Tidaklah daging hewan kurbanmu sampai kepada Allah Ta'ala, dan tidak juga darahnya, namun ketakwaanmu lah yang sampai kepadanya. Maknanya, sedemikian rupa takutlah kepadanya, yaitu kepada Allah Ta'ala, seolah-olah kalian mati di jalannya. Dan sebagaimana kalian menyembelih kurban-kurban dengan tangan kalian sendiri, demikian juga lah kalian disembelih di jalan Allah Ta'ala. Ketika ketakwaan seseorang kurang dari derajat ini, maka itu masih belum mencukupi.
Jadi inilah standar yang diharapkan oleh beliau alaihissalam dari diri kita. Dan standar ini baru bisa diraih ketika hak-hak Allah ditunaikan secara sempurna. Hak-hak hamba pun ditunaikan dan menunaikan semua perintah dengan segenap potensi dan kemampuan kita, serta kita mengamalkannya. Inilah yang membuat kita meraih standar tinggi ketakwaan dan menjadikan seorang mukmin memiliki iman yang sempurna, dan sebagai hasilnya ia kemudian meraih Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bagaimana hendaknya hubungan antara bentuk ibadah lahiriah dengan ruh dan kerohanian, dan bagaimana hendaknya pengaruhnya pada kondisi diri kita, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, salat dan puasa secara lahiriah jika tidak dibarengi dengan keikhlasan dan ketulusan hati, maka tidak ada keistimewaan di dalamnya. Seorang jogi dan fakir pun melakukan ritual-ritual pertapaan yang berat, yaitu orang-orang yang biasa melakukan pertapaan. Terkadang terlihat sebagian di antara mereka mengeringkan tangan mereka, yaitu seseorang mengangkat tangannya selama beberapa hari sehingga peredaran darahnya berhenti dan tangannya menjadi kering. Mereka melakukan sampai sejauh itu di dalam hal pertapaan tadi. Dan mereka melakukan latihan-latihan yang berat dan menjerumuskan diri mereka ke dalam kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah. Namun, penderitaan-penderitaan mereka ini tidaklah menganugerahkan nur atau cahaya kepada mereka, dan tidak pula mereka mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Jadi mereka melakukan sesuatu yang sifatnya lahiriah, namun kondisi batinnya rusak. Mereka melakukan pertapaan jasmani yang kurang memiliki kaitan dengan batin. Secara lahiriah tubuh mereka melakukan pertapaan, mereka memasukkan diri mereka ke dalam latihan-latihan keras hingga mengeringkan tangan dan lengan mereka. Mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam penderitaan, namun itu tidak ada kaitannya dengan batin dan ruh. Hal itu tidak ada kaitannya dengan kerohanian. Beliau alaihissalam bersabda, dan hal itu tidak memberikan dampak kepada kerohanian. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la yanalullaha luhumuha wala dimaluha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yakni daging dan darah kurban-kurbanmu tidak sampai kepada Allah Ta'ala, melainkan ketakwaanlah yang sampai. Beliau alaihissalam bersabda, pada hakikatnya Allah Ta'ala tidak menyukai kulit, melainkan dia menyukai isi. Beliau alaihissalam bersabda, sekarang pertanyaannya, jika daging dan darah tidak sampai, melainkan takwa yang sampai, maka kemudian apa perlunya berkurban? Dan demikian juga jika salat dan puasa adalah kaitannya dengan ruh, lantas apa perlunya gerakan-gerakan di dalam salat yang kita lakukan secara lahiriah? Beliau alaihissalam bersabda, jawabannya adalah sikap-sikap tubuh ini merupakan suatu hal yang mutlak, bahwa siapa yang meninggalkan pengkhidmatan dengan tubuh, maka ruh pun tidak akan menuruti mereka, dan di dalamnya tidak akan bisa tercipta penghambaan dan kemudian yang merupakan tujuan sebenarnya. Pengkhidmatan jasmani pun penting untuk membuat ruh menerima dan menarik ruh ke arah tersebut. Beliau alaihissalam bersabda, mereka yang hanya melakukan secara jasmani saja dan tidak menyertakan ruh di dalamnya, mereka ini pun terjerumus di dalam kekeliruan yang berbahaya. Dan jogi atau pertapaan seperti disampaikan tadi ada termasuk jenis yang seperti ini, yang hanya melakukan latihan-latihan jasmani secara lahiriah saja, atau menjerumuskan diri sendiri ke dalam kesulitan, atau melakukan ritual-ritual pertapaan, tapi tidak ada kaitannya dengan ruh dan Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala telah meletakkan suatu hubungan antara ruh dengan tubuh, dan pengaruh dari tubuh berdampak pada ruh. Singkatnya, silsilah jasmani dan rohani keduanya berjalan beriringan. Beliau alaihissalam bersabda, ketika di dalam ruh tercipta kerendahan diri, maka kemudian di dalam tubuh pun akan tercipta. Oleh karena itu, ketika di dalam ruh benar-benar terdapat kerendahan diri dan penghambaan, maka pengaruhnya dengan sendirinya akan terlihat pada tubuh. Di dalam keadaan sujud, manusia berada pada suatu kondisi puncak kerendahan diri, maka kesannya akan berdampak pada hati. Beliau alaihissalam bersabda, pengaruhnya dengan sendirinya akan terlihat pada tubuh. Dan demikian juga, ketika terjadi pengaruh yang berbeda pada tubuh, maka ruh pun akan terpengaruh olehnya. Inilah falsafah dari berbagai sikap tubuh di dalam sholat. Kemudian di dalam menjelaskan mengenai pentingnya ketakwaan, beliau alaihissalam bersabda, hal yang untuknya saya telah diutus
adalah karena medan ketakwaan telah kosong. Tujuan yang untuknya saya datang adalah bahwa medan ketakwaan sedang kosong. Ketakwaan sedang jauh dari dunia. Beliau alaihi wasallam bersabda, medan ketakwaan telah kosong. Hendaknya ada ketakwaan, bukan yang mengangkat pedang. Jika kalian bertakwa, maka seluruh dunia akan bersama kalian. Jika kalian bertakwa, maka seluruh dunia akan bersama kalian. Alhasil, ciptakanlah oleh kalian ketakwaan. Siapa saja yang meminum minuman keras atau yang di dalam ritual keagamaan mereka minuman keras menjadi bagian terbesar, mereka tidak akan bisa memiliki hubungan dengan ketakwaan. Orang-orang seperti itu sedang berperang dengan kebaikan. Alhasil, jika Allah Ta'ala memberikan suatu nasib baik kepada jemaat kita dan memberikan taufik kepada mereka untuk memerangi keburukan-keburukan dan meningkat di dalam medan ketakwaan dan kesucian, maka ini merupakan kesuksesan besar dan tidak ada yang dapat lebih mengesankan daripada itu. Beliau alaihi wasallam bersabda, saat ini lihatlah semua agama-agama di dunia. Takwa yang menjadi tujuan yang sebenarnya telah hilang dan kemuliaan-kemuliaan dunia telah dijadikan Tuhan. Tuhan yang hakiki telah tersembunyi dan Tuhan yang sejati telah dihina. Namun sekarang Tuhan menghendaki supaya dia diimani dan dunia dapat mengenalnya. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai Tuhan, ia tidak akan menjadi seseorang yang bertawakal. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai Tuhan, ia tidak akan menjadi seseorang yang bertawakal. Alhasil, di dalam berbaiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi wassalam telah diembankan suatu tanggung jawab yang besar kepada kita, yaitu hendaknya kita menciptakan ketakwaan yang hakiki pada diri kita, dan ini tidak akan bisa tanpa adanya pengorbanan. Kemudian di dalam menjelaskan mengenai siapakah orang yang bertakwa itu, beliau alaihi wasallam bersabda, dari kalam Allah Ta'ala didapati bahwa muttaqi adalah mereka yang berjalan dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Mereka tidak berbicara dengan congkak. Cara berbicara mereka seperti orang kecil berbicara kepada orang besar. Di dalam diri mereka terdapat kerendahan hati yang luar biasa. Beliau alaihi wasallam bersabda, dalam setiap keadaan kita harus selalu melakukan hal yang membawa kepada kesuksesan kita. Allah bukanlah monopoli siapapun. Dia menghendaki ketakwaan yang istimewa. Barang siapa yang bertakwa, maka ia akan sampai kepada maqam atau kedudukan yang tinggi. Bapak-bapak, ibu hadirin berbahagia, demikian tadi bagaimana Hazrat Khalifatul Masih Al-Amin, Khalifah kita yang tercinta, mengingatkan juga mengenai berbagai hal, mengenai sabda-sabda bimbingan petunjuk yang diinginkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi wasallam agar bisa tercermin, bisa tergambar di dalam diri orang-orang yang sudah menyatakan diri berbaiat dan menjadi pengikut beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi taufik kepada kita sehingga Idul Adha, Idul Kurban yang kita peringati pada hari ini sebagaimana pesan-pesan Khalifah kita yang tercinta, sebagaimana pesan-pesan atau sabda-sabda Hadrat Masih Maud tadi, kita mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan atau bisa meraih hal tersebut. Amin. Untuk khutbah yang pertama disebutkan sampai di sini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna محمدا عبده ورسوله. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Udzukurullah yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Baik, kita berdoa mudah-mudahan pengorbanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua, khususnya para anggota jemaat Cindang Barang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Idul Adha yang kita peringati pada hari ini sebagaimana pesan Huzur dan Hadrat Masih Maud membawa kita kepada peningkatan ibadah ketakwaan. Mari kita berdoa dulu.